Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dubud Randiansyah dari kelas D3 PJJ Teknik Informatika B 2019 dengan nomor NRP 21031971010. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang berjudul Web Form Nikah. Di sini mahasiswa disuruh untuk membuat suatu web form yang bertema nikah. Kemudian ini adalah hasil web saya. Di halaman web terdapat sidebar, progress bar, kemudian content form. Di mana sidebar saya pilih untuk navigasinya karena lebih fleksibel. Kemudian karena ini web form, pasti dibutuhkan ruang dalam arah vertikal yang lebih banyak daripada horizontal. Makanya saya lebih menggunakan sidebar daripada navbar. Kemudian ada progress bar agar user dapat mudah mengetahui sejauh mana proses pendaftaran yang telah dilakukan. Agar lebih mudah navigasinya juga. Kemudian content form. Jadi di website nikah yang telah saya bangun, di sini saya menggunakan PHP untuk komunikasi antar servernya, kemudian ada HTML untuk struktur dasar dari website saya, dan CSS untuk mendesain dari struktur website saya yang tadi, kemudian MySQL untuk database-nya. Jadi ini sekilas bentuk website halaman N1. Jadi langsung saja saya demokan. Jadi tampilannya untuk website ini ada sidebar di sebelah kiri untuk navigasi, kemudian di sebelah atas ada progress bar, kemudian ada kontennya ini form, dan di bawah ada footer. Kemudian alasan saya menggunakan sidebar adalah karena lebih fleksibel dan tidak memakan banyak space. Kalau misalnya saya menggunakan navbar yang ada di atas, pastinya lebih mengurangi space dalam arah vertikalnya karena form ini membutuhkan space yang banyak untuk arah vertikal. Jadi saya lebih memilih yang di sebelah side atau di sebelahnya karena form tidak membutuhkan banyak begitu space untuk arah horizontalnya. Kemudian di sini ada halaman utama. Di halaman navigasinya ada halaman utama, pendaftaran, dokumen, panduan, dan tentang. Halaman utama yaitu tentang dasar dari website ini, kemudian pendaftaran, kemudian dokumen. Dokumen ini untuk mendownload atau mencetak hasil pendaftaran, kemudian panduan untuk panduan mendaftar, dan tentang. Jadi di sini saya memfokuskan kepada navigasi pendaftaran dan dokumen. Jadi langsung saja di tab pendaftaran ini berisi progress bar, di mana progress ini akan berjalan searah dan sesuai dengan progress yang dilakukan oleh user, dan di mana ini sangat komunikatif, di mana ini user dapat mengetahui di mana posisi dia sekarang dengan hanya menunjuk ke arah lingkaran yang telah disediakan di progress bar. Dari N1 mulai sampai N7. Kemudian di bagian N1 sini ada sederhana saja form dengan tema hijau. Di sini saya menggunakan wallpaper warna hijau dengan motif batik
seperti ini, sederhana. Kemudian di sini ada, di dalam formnya ada pilihan untuk gender atau untuk calon suami dan calon istri. Jadi ketika kita user mengisi, maka bisa interaktif seperti ini. Kemudian saya akan coba mendemokan untuk mengisinya. Ini wajib diisi, kalau tidak maka tidak bisa lanjut ke progres berikutnya. Ini misal saya isi. Ininya jenis kelamin akan otomatis menjadi pria karena di tab calon suami, kemudian tempat lahir. Di sini saya menggunakan kalender formal saja. Kemudian ini. Kemudian di status perkawinan, saya membuat pilihan seperti ini. Jikalau kita memilih beristri, maka akan muncul nama istri terdahulu. Namun jika memilih lajang, maka menu yang di bawahnya akan menghilang. Di sini saya membuat kasus di mana sang pendaftar itu kawin mati atau mantan istri atau mantan suaminya sudah meninggal. Kemudian di sini tanggal surat dibuat, ini akan berisi otomatis tanggal hari ini, kemudian ini alamat pendaftaran. Seperti ini. Kemudian calon istri. Ini akan otomatis menjadi wanita. Saya isi random saja untuk mempercepat. Setelah terisi semua, maka bisa melanjutkan ke tab selanjutnya dengan menekan tombol selanjutnya. Maka otomatis progres akan berjalan ke samping, ke kanan satu step. Kemudian ini
data yang telah dimasukkan akan tetap tampil kembali di data yang ingin ditampilkan. Jadi tadi saya mengisi data calon suami dan ini alamat nikah, maka akan otomatis tampil lagi di tab selanjutnya. Kemudian ini saya isi random saja agar mempercepat. Di sini ada sedikit problem saat saya mencoba untuk menampilkan data select option. Jadi harus menekan kembali di bagian select option-nya. Untuk mempercepat saya isi random saja. Setelah itu kita lanjutkan di tab yang ketiga ini, karena surat persetujuan mempelai atau N3 itu hanya memerlukan data calon suami dan calon istri, maka tidak ada yang ditambahkan lagi datanya, hanya dapat mengecek saja apakah data yang telah disediakan ini sudah benar atau masih ada yang keliru. Kita dapat menggantinya di sini. Oke, ini data surat keterangan orang tua, masih sama datanya. Di sini ada sedikit error pada bagian select option, harus ditambahkan manual. Tetapi yang lainnya input field itu masih bisa dan normal, masih bisa otomatis berisi data yang telah disimpan tadi. Lanjut. Surat izin orang tua juga sama. Datanya tidak ada yang dapat atau tidak ada yang bisa diperbarui karena datanya sudah terisi. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan ini tab-tab nanti saja. Sudah terisi semua, klik lanjutkan. Ini juga sama. Karena ini kasusnya yang calon suami itu duda dan calon istrinya janda atau sudah meninggal oleh mantan pasangannya, maka di sini
bisa diisi lagi seperti ini. Ada data yang diperbarui di bagian ini, maka langsung diperbarui. Begitu juga yang data calon istri. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang terakhir ini akan tampil di bawahnya surat-surat yang dibutuhkan atau surat yang telah diisi sebelumnya yang diperlukan, dan menambahkan beberapa data lagi untuk melengkapi form yang telah disediakan. Oke, jika semua formnya telah diisi dengan benar, kita dapat mengecek kembali dengan mengeklik pada bagian lingkaran yang ada di progress bar ini atau step pendaftaran untuk melakukan edit data apabila dirasa ada data yang keliru atau salah. Kemudian jikalau sudah semuanya benar, bisa juga melalui menu tombol kembali ini. Jika semuanya sudah benar, ketika klik selanjutnya, maka otomatis data yang telah diisi tadi masuk ke database server. Di sini saya menggunakan server localhost. Saya tunjukkan terlebih dahulu ininya, tabel ayah, tabel ibu. Semuanya masih kosong dan belum ada data yang terinput di database. Ketika menekan tombol selanjutnya, maka data tersebut terkirim ke database localhost. Oke. Kemudian kita cek di sini, kita refresh. Oke, masuk data surat tadi yang telah dimasukkan. Kemudian data suami masuk. Kemudian data istri, keterangan ibu, keduanya sudah masuk, dan keterangan ayah, keduanya juga sudah masuk. Di sini saya akan menunjukkan relasi database yang telah saya gunakan seperti ini. Kemudian di bagian tab dokumen ini saya buat untuk melakukan cetak data, yang dimana yang perlu dimasukkan di sini adalah data nomor yang telah didaftarkan sebelumnya. Data nomornya berada di sini 10. Ini sistemnya kalau kita masukkan 10, maka data yang telah daftar dengan nomor 10 akan tampil dan bisa dicetak melalui print atau dicetak dalam bentuk soft copy. Namun di sini saya masih mempelajari caranya, jadi belum bisa mendemokannya. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan dari project From Nikah, web From Nikah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.